Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, santri tulab kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan aktivitas KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Sebelum kita mulai materi kita, mohon adik-adik untuk membuka halamannya atau membuka kitab nahwunya, yaitu di halaman 64, dan jangan lupa tolong disiapkan ballpoint atau pensilnya, begitu pula kertas ataupun buku catatan khusus nahwu. Insya Allah nanti apa yang Ustadz sampaikan atau apa yang kita pelajari bersama, kalau ada poin-poin pentingnya atau kaidah-kaidah atau manfaat penjelasan dari Ustadz, silahkan ditulis ya, keterangannya misalnya. Baik, sebelumnya kita masih terpaku dengan bab utama, yaitu isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad ya. Ada 4, yaitu al-manqus, al-maksur, al-asmaul khamsah, dan yang terakhir al-ismul ladzi la yansorif. Yang pertama, ismul manqus sudah kita pelajari, sudah kita baca bersama dan kita ambil manfaatnya dari keterangan di isim manqus. Kemudian yang kedua, ismul maksur juga sudah kita pelajari bersama, pengertiannya, contohnya, dan kaidah-kaidahnya. Pembahasannya sudah lengkap. Dan yang ketiga, yaitu al-asmaul khamsah, pembahasannya pertemuan yang lalu sudah kita pelajari bersama. Baik dari pengertian, kemudian contoh, kemudian apa itu al-asmaul khamsah, abun, akhun, amun, hamun, famundu. Begitu pula dengan penerapannya di dalam dhamir, entah yang dalam berbentuk mudhaf dan yang dalam bentuk tidak mudhaf. Itu semuanya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama ya. Oleh karena itu, kita ke bagian terakhir di tema ini ya, isim mufrad yang keluar dari kaidah umumnya, yaitu di isim alladzi la yansorif, halaman 64. Baik, untuk kita agar mudah mempelajari materi kita, ada beberapa gambaran yang ingin Ustadz sampaikan. Di antaranya, apa itu isim la yansorif, bagaimana contohnya, dan apa saja kaidah-kaidahnya. Sekarang kita ke yang pertama. Nabda. Al-ismul ladzi la yansorif, isim la yansorif. Jika ada pertanyaan, misalnya, apa yang dimaksud dengan al-ismul alladzi la yansorif? Isim la yansorif singkatnya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Jawabannya, isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak ditanwinkan, yang tidak dibaca tanwin. Namanya la yansorif. Apa saja contohnya? Sebagaimana di dalam buku ada 3 contoh di sini. Yang pertama, dari jamak yang wazannya mafa'ilu ya. Jamak sudah pernah kita pelajari, yaitu isim atau benda yang jumlahnya di atas 2 minimal 3 ya. Dan nanti ada pembagiannya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Dan sering Ustadz sampaikan bahwasannya materi kita yang pertama kali kita pelajari bersama itu nanti saling terikat, saling berhubungan. Jadi mohon jangan sampai yang pernah kita pelajari bersama atau yang Ustadz sampaikan di awal pertemuan dalam pelajaran nahwu jangan sampai dilupakan. Maka tolong sering dimurajaah, walaupun cuma dibaca sekilas, diketahui contohnya atau kaidahnya. Nanti insya Allah sampai seterusnya, sampai kita khatam biiznillah di kitab ini akan kita gunakan, karena ini terkait dengan gramatika bahasa Arab, yaitu namanya ilmu nahwu ya. Saya ulang, contoh yang pertama dari isim alladzi la yansorif,
atau isim yang tidak ditanwinkan, yaitu jamak yang wazennya atau rumus bakunya mafa'ilu, panjang, mafa'ilu. Yang pertama sebelah kanan ainnya itu i-nya itu panjang, yang sebelah kiri ainnya itu pendek. Contoh kata mafatihu. Kemudian masajidu. Mafatihu itu jamak dari miftah, kunci. Jadi artinya mafatihu, kunci-kunci. Kemudian masajidu juga jamak. Mufradnya, tunggalnya itu masjidun. Masjid kita tahu ya, tempat untuk sholat, tempat ibadah. Masjid, musola, surau, dan seterusnya. Isim mafatihu dan masajidu ini adalah contoh dari isim alladzi la yansorif, yang tidak boleh dibaca tanwin. Contoh, mafatihun, masajidun, tidak boleh, haram ya, sampai hari kiamat. Kaidah nahwu harus tidak boleh ditanwinkan. Maka cara membacanya mafatihu masajidu. Ya, ini namanya jamak taksir. Ya, dulu pernah kita pelajari bersama. Nanti silahkan diulang kembali. Contoh yang kedua, nama yang berakhiran alif nun atau an misalnya. Contoh, Utsmanu, Imranu, Sulaimanu, Hamdanu, Zakwanu. Itu tidak boleh dibaca dengan tanwin. Bagian huruf akhirnya Utsmanun, Imranun, Sulaimanun, Zakwanun. Itu tidak boleh. Karena kaidahnya ini contoh dari isim alladzi la yansorif, tidak boleh ditanwinkan. Harus dibaca Utsmanu, Imranu, Sulaimanu, Zakwanu atau Hamdanu ya. Kemudian yang ketiga, contoh dari isim alladzi la yansorif adalah nama yang berakhiran tak marbutah. Di sini ada keterangan untuk laki-laki ataupun perempuan, baik yang mudzakkar ataupun yang berjenis mu'annas. Mudzakkar itu LK laki-laki, mu'annas itu PR perempuan. Dalam bahasa Arab nanti adik-adik akan mengetahui perempuan dalam bahasa Arab itu nanti bisa majazi, bisa hakiki, bisa yang asli dan bisa yang tidak asli. Dalam bentuk apa? Pelafatannya. Contoh, Aisyatu, Hamzatu, Hurairatu, Fatimatu, Usamatu, dan Muawiyatu, dan seterusnya. Atau Maslamatu. Aisyah, nama perempuan, nama istri Nabi, Ummul Mukminin. Hamzah, paman Nabi, sahabat. Hurairah, Abu Hurairah, juga sahabat. Fatimah, putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Usamah, juga sahabat. Aisyah, perempuan. Hamzah, walaupun ada tak marbutohnya, tapi dia hakikatnya laki-laki. Hurairah juga laki-laki. Usamah juga laki-laki. Kata-kata ini semua yang di huruf akhirnya berakhiran dengan tak marbutoh, baik yang berupa laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh dibaca dengan cara tanwin. Maka tidak boleh dibaca seperti ini. Aisyatun, Hamzatun, Hurairatun, Fatimatun, Usamatun, Maslamatun, Muawiyatun, tidak boleh. Karena kaidahnya isim alladzi la yansorif harus dibaca apa? Tidak boleh ditanwinkan. Aisyatu, Hamzatu, Hurairatu, dan Usamatu. Kemudian contoh penerapannya, misalnya itu di bawahnya ada Zahaba Usamatu, Ra'aitu Usamata, Marartu bi Usamata. Tidak boleh marartu bi Usamati. Ya. Maknanya zahaba Usamatu, Usamah sudah pergi, sudah berangkat. Ra'aitu Usamata, aku telah melihat Usamah. Marartu bi Usamata, aku berpapasan dengan Usamah. Ya. Jadi di sini yang kita terbiasa ada bagian lain ya di isim i'rab. Misalnya yang dahulu pertama kali kita pelajari rumus bakunya, misal zahaba rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Laki-laki itu telah pergi, aku melihat laki-laki itu.
Aku berpapasan dengan laki-laki itu. Rajulun, rajulan, rajulin. I'rab. Tapi karena tadi Ustadz sampaikan materi kita adalah isim mufrad yang keluar dari kaidah umum isim mufrad itu sendiri. I'rabnya apa? Berbeda. Dan di sini ada perbedaannya. Contohnya tadi ra'aitu Usamata dan marartu bi Usamata. Dan juga yang kedua apa? Tidak boleh ditanwinkan. Maka tidak boleh dibaca seperti ini. Dzaba Usamatun, tidak boleh. Ra'aitu Usamatan juga tidak boleh. Marartu bi Usamatin apalagi. Memiliki kaidah khusus ya. Biasanya isim-isim yang 4 ini baik yang mangkus, maksur, kemudian al-asmaul khamsah, al-ismul ladzi la yansharif, yang i'rab majrurnya itu ada yang atau biasanya itu dibaca fathah. Kemudian contoh yang kedua, zahabat Fatimatu, ra'aitu Fatimata, sallamtu ala Fatimati. Maknanya zahabat Fatimah, Fatimah telah berangkat. Ra'aitu Fatimata, aku telah melihat Fatimah. Salamtu ala Fatimata, aku mengucapkan salam kepada Fatimah. Perhatikan zahabat, kenapa zahabat Ustaz? Karena dia pelakunya adalah Fatimah muannas. Kalau tadi Usamah, walaupun isimnya memang mirip, ada tak marbutoh, tapi di sini apa? Tak marbutohnya bukan yang hakiki, tapi majazi. Maka zahaba. Kalau yang di bawah zahabat, karena memang pelakunya apa? Benar-benar perempuan yang bernama Fatimah. Kemudian ra'aitu Fatimata, jelas aku telah melihat Fatimah di sini sebagai apa? Maf'ul bih. Dan yang ketiga salamtu ala Fatimata. Ya. Aku telah menyampaikan atau mengucapkan salam kepada Fatimah. Kata Fatimah di sini sesuai dengan kedudukan i'rabnya ya, yang biasanya kita sering mendengar an, in, karena dia kaidahnya khusus di sini ya, yang keluar dari kaidah i'rab dia tidak boleh ditanwinkan, karena kita tahu materi kita babnya isim alladzi la yansharif, isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja kaidah-kaidah yang terdapat di dalam isim alladzi la yansharif ini. Di kitab ada 3, ini bisa kita istilahkan dengan kesimpulannya. Yang pertama, isim la yansharif tidak menerima tanwin atau tidak boleh dibaca tanwin, hanya menerima dhammah saja di huruf akhir atau fathah nanti kalau dia kedudukannya sebagai misalnya mansub ataupun majrur ya. Jadi istilah yang sering Ustadz sampaikan marfu, kemudian mansub, kemudian majrur, walaupun baru pertama kali mungkin adik-adik dengar, tapi tolong dipahami ya, biar nanti paham. Oh, marfu itu biasanya dhammah, mansub fathah, majrur kasroh, itu kalau i'rab yang awal. Tapi yang khusus ini pengecualian majrurnya fathah. Dan di sini hanya ditulis apa? Dhammah saja. Berarti apa? Marfu. Karena itu terkait dengan kaidah apa? I'rab. Perubahan harokat di akhir kata dalam bahasa Arab. Kemudian kaidah yang kedua, isim la yansharif dimajrurkan dengan fathah. Sebagaimana yang telah kita pelajari tadi ya. Dimajrurkan dengan fathah. Seperti contoh marartu bimasajida, aku telah melewati masjid-masjid itu. Marartu bi Fatimata, aku telah berpapasan dengan Fatimah. Tidak boleh dibaca marartu bimasajidi, tidak boleh. Atau juga marartu bi Fatimati, tidak boleh. Tidak boleh dibaca kasroh dan ditanwinkan. Tapi kalau selain isim alladzi la yansharif boleh. Marartu bi baitin boleh. Marartu bi talibatin boleh, karena dia isim mufrad yang konsep yang pertama, bukan yang mangkus ataupun maksur ataupun asmaul khamsah ataupun alladzi la yansharif. Jadi kaidahnya berbeda ya.
bahasanya kita itu namanya pengecualian. Mungkin ini agak berat untuk adik-adik, tapi insya Allah kalau pelan-pelan sering adik-adik baca murojaah ringkas hanya 2 saja ya, pengertian contoh, insya Allah nanti seiring waktu akan mudah dipahami. Karena bahasa Arab nahwu itu perlu yang namanya apa? Tahapan dan latihan. Dan juga apa? Melatih lisan kita untuk sering membaca Al-Quran, hadis ataupun bacaan yang berbahasa Arab. Kemudian kaidah yang ketiga terakhir, i'rab spesial di atas tidak berlaku jika isim la yansharif berposisi sebagai mudhaf atau dimasuki alif lam, melainkan harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Contoh, jika dia mudhaf maka menjadi marartu bimasajidil Madinah. Dan jika dimasuki alif lam menjadi marartu bil masajid. Ternyata setelah kita temukan di sini ada konsep di dalam konsep. Al-ismul ladzi la yansharif. Memang yang utama tadi apa? Tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dibaca kasroh kalau dia sebagai majrur. Tapi ada 2 kaidah pengecualian lagi, yaitu dia boleh dibaca kasroh atau majrur bila memenuhi 2 syarat. Yang pertama sebagai mudhaf, disandarkan atau penyandaran. Dan yang kedua adanya alif lam. Maka tadi misal ya, nanti silahkan ditulis, ini penting. Marartu bimasajida. Tidak boleh dibaca marartu bimasajidun. Tidak boleh dibaca marartu bimasajidan. Apalagi marartu bimasajidin. Tetapi kalau datang dia sebagai mudhaf, isim yang disandarkan dengan isim yang lain, atau masuk alif lam, maka dia boleh dibaca kasroh. Maka menjadi marartu bimasajidil Madinah. Aku telah melewati masjid-masjid di kota ini. Itu kalau dia sebagai mudhaf. Dan kalau dia sebagai dimasuki dengan alif lam, bagaimana contohnya Ustadz? Contohnya marartu bil masajidi, baru boleh dibaca dengan kasroh. Jadi ada 2 ya, konsep di dalam konsep. Yang aslinya itu tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dibaca majrur, tapi ada pengecualian, dia boleh dibaca kasroh majrur apabila dia menjadi mudhaf atau disandarkan dengan isim yang lain dan dia dimasuki oleh alif lam. Nanti silahkan kalian kasih tanda pengecualian atau kaidah ini ya. Maka sering Ustadz sampaikan, kalau menyimak lebih baik apa? Memegang ballpoint atau pensil, kemudian di sebelah kalian ada semacam buku catatan atau kertas untuk menulis faidah-faidah dari pelajaran kita. Nanti insya Allah bermanfaat. Seperti itu, alhamdulillah selesai materi kita. Semoga bermanfaat. Adapun nanti mungkin ada yang belum bisa dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung disampaikan ke nomor Ustadz. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.